Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa para sahabat semua. Sampai bertemu lagi di channel Rumah Cerita. Kali ini channel Rumah Cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Bapak Danang. Dan sebelum dilanjutkan ceritanya, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu subscribe channel ini, biar nanti teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami telah upload video. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari Pak Danang yang berjudul Masuk ke Perkampungan Demit. Jadi cerita ini sekitar tahun 2018. Saat itu aku sedang berada di rumah pamanku, dan malam itu bibiku terlihat sedang kesakitan karena di usia kandungannya yang ke-9 sepertinya malam ini dia akan melahirkan. Namun karena tradisi di kampung ini masih memakai dukun bayi dan dia tidak kebidan, maka pamanku lalu menyuruhku untuk memanggil salah seorang dukun bayi yang ada di tetangga kampung. Dukun bayi yang ada di tetangga kampung ini jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggal kami. Waktu itu pamanku menyuruhku untuk memanggil sang dukun bayi. Namun karena perkampungan yang ada di tempat dukun bayi itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, sehingga mau tak mau aku harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah sang dukun bayi. Malam itu sekitar jam 11 malam. Rasanya aku agak sungkan untuk datang ke dukun bayi itu seorang diri. Maka malam itu aku mengajak dua temanku, yaitu Condro dan Jono. Oh iya, lupa. Perkenalkan, namaku Warso. Aku kemudian mendatangi rumah Jono dan Condro untuk datang ke rumah sang dukun bayi, dan alhamdulillah kedua temanku itu menyanggupi untuk menemaniku mendatangi sang dukun bayi yang jaraknya sekitar 2 km. Lumayan lah daripada malam-malam begini pergi seorang diri. Kalau ada teman kan ada teman ngobrol, ada teman untuk menghilangkan jenuh dan suntuk. Dan perlu diceritakan juga bahwa untuk sampai di kampungnya sang dukun bayi ini, aku harus turun di seperti sebuah lembah itu, yang di tengah-tengah lembah itu ada sebuah sungai dan cekungan sebenarnya, dan ada sungai juga. Sungai itu menjorok ke bawah dengan jarak kurang lebih 100 meter, dan lebarnya lembah itu sekitar 300 meter.
dan situ ada pohon beringin yang sangat besar dan tidak ada seorang penduduk pun yang bertempat tinggal di situ karena memang tempatnya cukup angker. Lalu dari pohon beringin itu untuk sampai ke perkampungan si dukun bayi itu jaraknya kurang lebih 800 atau 900 meter. Kami berjalan bertiga. Kemudian Condro bertanya, yakin kamu sok kita melewati kali itu? Aku bilang, ya mau gimana lagi, ini kayak nggak ada tempat lain. Tempat yang mau kita lewatin ya harus lewat tempat itu. Jono saat itu terlihat diam begitu saja. Namun tak lama kemudian, nih kok aku merasa merinding ya, kata Jono. Condro pun sepertinya sama juga, dia merasa iya, aku kok merinding juga ya. Tumben-tumbenan nih. Kayaknya firasatnya kurang bagus, kata Condro kemudian. Udah, gak usah dipikirin, ayo jalan aja. Kita kan bertiga. Kalau satu orang sih ya iya takut, tapi ini kan kita ada 3 orang. Manusia ini derajatnya lebih tinggi dari yang gituan. Ngapain sih kalian takut? Aku untuk menghibur kedua temanku itu. Lalu aku pun melanjutkan langkahku. Perlahan-lahan kami telah sampai di pinggiran kampung yang menuju ke lembah itu. Kami berjalan melewati tempat itu. Tempat yang begitu sepi dan di situ ada semacam hutan bambu. Tiba-tiba di hutan bambu itu aku mendengar ada orang tertawa. Kami saat itu langsung merinding. Hati kami juga waktu itu serasa berdesir. Dan kami waktu itu ingin rasanya untuk berlari, berjalan secepat yang kami bisa. Namun langkah kami terasa begitu beratnya. Dan kurang lebih 10 menit kemudian kami bertiga telah sampai ke danau atau ke tempat yang seperti sungai itu. Tepatnya adalah sebuah lembah. Di lembah itulah kami akhirnya berjalan mengendap-endap. Namun yang kami rasakan ternyata di lembah itu begitu ramai, bahkan sangat ramai. Namun yang kami herankan saat itu, lembah itu terlihat sangat terang benderang, tidak seperti biasanya yang gelap gulita. Lembah itu terlihat sangat terang benderang. Bahkan saat itu kami melihat ada seperti pedagang-pedagang, ada seperti orang-orang yang jualan, lalu ada banyak rumah penduduk. Inilah yang saat itu langsung kami bertiga ngeh. Kami saat ini telah berada di sebuah tempat yang tak wajar. Condro dan Jono saat itu kemudian berkata, mati kita sok. Kita sudah dimasukkan ke alam lain ini, kata Condro dan Jono hampir bersamaan. Tiba-tiba waktu itu ada seorang bapak-bapak yang menyuruh kami untuk
mampir. Namun kami tidak mau karena kita pernah mendengar dari beberapa cerita untuk sebaiknya tidak berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Namun rupanya hal itu membuat para penghuni di tempat itu merasa tidak senang. Bahkan kami terlihat dibuntutin oleh beberapa orang. Saat itu kami tidak berpikir apa-apa selain hanya mempercepat langkah kami. Dan saat aku lihat ke samping, aku lihat ada sosok yang tertawa nyiki. Ketika aku melihat wajahnya, ternyata wajah perempuan ini begitu menakutkan dan begitu menyeramkan. Kami bertiga saat itu hampir seperti tidak bisa menggerakkan kaki kami karena memang kaki kami terasa sangat berat untuk melangkah. Ya Allah, Condro, Jono, gimana nih nasib kita? Saat itulah kami lalu membaca beberapa surat-surat pendek untuk menguatkan hati kami dan untuk meminta pertolongan kepada yang di atas. Mudah-mudahan kami terhindar dari mara bahaya ini. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Tunggu, kamu jangan takut. Aku akan mengantarmu sampai dengan tujuan kamu. Kamu jangan takut. Kamu tahu kan aku ini siapa? Saat itulah kami kemudian berpaling. Dan alangkah terkejutnya kami ketika melihat sesosok itu. Ternyata sosok itu adalah seorang pemuda yang sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu telah meninggal dunia dan mengalami kecelakaan dengan saudaranya. Sosok yang merupakan penduduk di desa kami yang telah meninggal itu pun kemudian mengajak kami untuk berjalan dan mengikutinya. Dan ketika sosok tetangga kami itu menuntun perjalanan kami, tiba-tiba sosok-sosok lain yang ingin mengganggu kami itu tidak berani lagi untuk mendekati kami. Kami kemudian terus berjalan dan sekitar 10 atau 15 menit kemudian kami telah memasuki perkampungan tempat dukun beranak itu. Sudah, aku mengantar kalian sampai di sini saja. Mudah-mudahan nanti kalau kamu pulang tidak ada yang mengganggu kamu lagi. Itulah suara dari tetangga kami. Dan tak lama kemudian tetangga kami itu pun berbalik arah dan meninggalkan kami. Kemungkinan tetangga kami ini kembali ke sungai tersebut. Waktu kami telah sampai ke rumah sang dukun, lalu kami mengetok pintu di rumah si dukun tersebut dan tak berapa lama pintu telah dibukakan dan kami bercakap-cakap sejenak dengan sang dukun bayi. Dan kurang lebih menunggu 10 atau 15 menit, sang dukun bayi ini kemudian telah siap dengan perlengkapannya.
Ayo, takutnya saudara kamu terlalu lama nahan sakit, kata sang dukun. Iya bu, tapi jangan lewat lembah itu bu, jangan lewat situ, lewat jalan lain bu. Ini saya tadi habis ketemu hal-hal aneh bu. Udah, jangan takut, ngapain kamu takut? Udah, lewat situ lagi, gak akan ada apa-apa, kata sang dukun bayi itu. Dengan begitu yakinnya sang dukun bayi itu kemudian mengajak kami untuk pulang. Sang dukun bayi itu kemudian mengajak 2 orang lagi, yaitu seorang suaminya, kemudian 1 orang adalah seorang keponakannya. Jadi kami waktu itu berjalan 6 orang. Ini rame, jadi alasan untuk takut bagi kami sudah tidak ada lagi. Kemudian kami berjalan menyusuri tempat yang tadi, dan ada satu keanehan. Tempat tadi yang terang benderang dengan beraneka ragam kesibukan yang ada di situ, ternyata kali ini tempat itu telah menjadi sunyi senyap. Yang kami dengar hanya suara kodok dan suara jangkrik, dan tidak ada aktivitas apapun di tempat itu. Itu kan, gak ada apa-apa kan, kata sang dukun bayi. Ini kalian tadi diganggu, tapi ya untunglah seperti yang kalian ceritakan, ada tetanggamu yang membantu kalian. Kalau misalnya tidak ada tetanggamu, ya nanti repot sebenarnya jadinya. Sang dukun bayi ini kemudian berkata bahwa dalam profesinya ini juga dia tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bersifat gaib, sehingga untuk menghadapi hal seperti ini menurut dia adalah hal yang sangat biasa menurut dirinya. Kalau aku malah nggak takut dengan yang gaib-gaib ini. Yang aku takutkan penjahat. Kalau penjahat membunuh kita, tapi kalau yang begini mah enggak. Yang penting iman kita kuat, ini mudah-mudahan kita bisa selamat, kata sang dukun bayi. Dan tak berapa lama kemudian kami pun telah sampai ke rumah pamanku. Dan ternyata malam itu persalinan bisa berjalan dengan normal dan semuanya kembali seperti sedia kala, dan kami tidak mengalami apapun. Dan dari lubuk hati yang kami paling dalam, aku mengucapkan terima kasih kepada roh tetanggaku itu yang telah membantu kami untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Baik, itulah cerita yang bisa kami sampaikan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan acara ini, dengan cerita-cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Cerita. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.